telehealth dan EHR. Yang pertama kita harus tahu apa saja itu komponen fondasi e-health. E-kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Secara umum, e-health terdiri dari informatika kesehatan dan upaya kesehatan jarak jauh. Dengan demikian, beberapa penerapan e-health diantaranya adalah sistem informasi manajemen kesehatan, rekam medis elektronik, sistem surveillance, dan juga lain sebagainya. Jumlah sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi kesehatan terdiri atas yang pertama, pemimpin dan penanggung jawab, pengumpulan dan pengumpulan data, pengolahan data, pelaksana penyebarluasan informasi kesehatan dan pelaporan, serta pemeliharaan teknis sistem elektronik kesehatan. Prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan e-health dan telemedicine. Nah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan ataupun Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi regulasi khusus pertama di Indonesia untuk telemedicine. Permenkes ini mengatur pelaksanaan telemedicine secara spesifik, tetapi hanya mencakup interaksi antar fasilitas pelayanan kesehatan, bukan layanan kepada pasien melalui platform digital komersial. Menurut Pasal 2, tujuan telemedicine adalah mempermudah akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, dan mendukung program kesehatan nasional. Regulasi ini juga menetapkan persyaratan teknis seperti kompetensi, tenaga medis, dan standar infrastruktur teknologi yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022 yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi, termasuk data kesehatan pasien. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Data Pribadi, pengelolaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data, kecuali diatur lain oleh hukum. Dalam konteks telemedicine, ketentuan ini mencakup penyedia layanan untuk memastikan keamanan data pasien dan penggunaannya hanya untuk kepentingan medis yang sah. Namun, integrasi UU PDP dengan regulasi kesehatan seperti Permenkes 20/2019 masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut, terutama terkait standar teknis pengamanan data pada platform telemedicine. Fungsi dan struktur Electronic Health Record atau EHR. Tujuan EHR adalah untuk melindungi privasi dan kerahasiaan pasien sekaligus mengurangi kesalahan dan biaya medis. Rekam medis elektronik atau RME berisi informasi dasar pasien, catatan semua kunjungan pasien, temuan diagnosis seperti gambar radiologi, diagnosis, dan prosedur yang dilakukan, catatan pengobatan seumur hidup, dan data risiko pribadi seperti alergi, vaksinasi, dan surat rujuk klinis. Nah, agar EHR dapat mendukung fungsi tersebut, ada 5 komponen yang harus diperlukan. Yang pertama, pengenal orang. Kedua, pengenal fakultas. Ketiga, pengenal penyedia. Keempat, informasi kesehatan. Dan yang kelima, informasi administratif. Untuk studi kasus yang pertama, di sebuah rumah sakit di kota besar Indonesia, terjadi kebocoran data rekam medis elektronik yang melibatkan ribuan pasien. Data bocor akibat serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan di sistem yang kurang terupgrade dan minim pelatihan staf dalam menjaga kerahasiaan data. Akibatnya, data sensitif seperti nama pasien, hasil pemeriksaan, dan riwayat penyakit tersebar di dunia maya, menimbulkan risiko pencurian identitas dan kerugian psikologis pasien. Untuk solusinya, konsep perlindungan data pribadi dalam hukum melibatkan beberapa prinsip dasar, seperti keasahan pengumpulan data, transparansi dalam pemrosesan, dan pemberian hak kontrol kepada individu atas data mereka. Di banyak negara, perlindungan data pribadi diatur dalam undang-undang yang memuat hak-hak individu dan kewajiban organisasi dalam menjaga data tersebut. Sebuah contoh, di Universitas Eropa terdapat regulasi perlindungan data umum atau GDPR yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi akan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran. Hal serupa juga dimulai diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Kasus yang kedua,
Di sebuah rumah sakit, seorang dokter melakukan konsultasi jarak jauh atau telemedicine dengan pasien menggunakan aplikasi pesan singkat umum yang tidak dirancang khusus untuk layanan kesehatan. Saat konsultasi berlangsung, seorang pegawai rumah sakit secara tidak sengaja membagikan layar yang menampilkan data pribadi pasien kepada pihak yang tidak berwenang. Akibatnya, data sensitif seperti rekam medis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan informasi pribadi pasien tersebar di luar batasan privasi yang seharusnya dijaga. Dalam Untuk solusinya, di dalam era digitalisasi, layanan kesehatan perlindungan data pribadi pasien menjadi aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius, di mana khususnya dalam penyelenggaraan layanan telemedicine. Data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Kasus yang ketiga, Dr. Rina adalah seorang dokter di sebuah klinik di Medan yang mulai rutin melakukan konsultasi jarak jauh dengan pasien selama pandemi. Untuk sesi telehealth-nya, ia menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom yang tidak dirancang khusus untuk pelayanan kesehatan. Suatu hari, seorang pasien melaporkan bahwa data pribadinya bocor dan digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga. Investigasi mengungkapkan bahwa selama sesi konsultasi, rekaman dan data sensitif pasien tidak terlindungi dengan baik sehingga rentan diakses oleh pihak tidak berwenang. Untuk solusinya, perlindungan data pribadi pasien dalam telemedicine idealnya membutuhkan respons sistemik dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan edukasi dan pelatihan semua pihak, serta mendorong harmonisasi regulasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, penyedia teknologi, dan masyarakat sangat esensial agar inovasi di bidang telemedicine tetap berjalan selaras dengan perlindungan hak privasi dan rasa aman bagi setiap pasien Indonesia. Nah, teman-teman, untuk materi kedua kita akan membahas tentang perangkat penilaian e-health di Indonesia. Perangkat e-health. Penerapan program kesehatan berbasis internet dengan konsep e-health ini telah mulai dijalankan di Indonesia bekerjasama dengan rumah sakit, Departemen Kesehatan, instalasi pemerintah terkait, lembaga pendidikan, pihak swasta, dan provider telekomunikasi. Program ini mulai diterapkan dengan menata sistem administrasi informasi rumah sakit secara internal. Sejalan dengan penerapan EKTP atau elektronik kebutuhan penduduk, maka antara sistem e-health dan EKTP saling terintegrasi dalam merekam data-data kesehatan secara singkat, di mana pada data pemegang EKTP dapat terakses juga data kesehatan atau e-health. Penerapan e-health di Indonesia. Penerapan e-health di Indonesia telah dimulai dengan penerapan sistem informasi rumah sakit dan puskesmas pada pemerintah pusat di daerah walaupun belum berintegrasi sepenuhnya. Peluang terbesar untuk menerapkan e-health di Indonesia adalah dengan teknologi e-health dan telemedicine. Layanan dasar untuk telepon seluler harus dapat digunakan untuk voice dan SMS. Tambahannya adalah teks data, akses data. Jika dihubungkan dengan Departemen Pendudukan dan Catatan Sipil, maka fasilitas EKTP dapat digunakan untuk menyimpan data rekam medis terakhir bagi setiap penduduk. Implementasi e-health. Keberhasilan implementasi e-health dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diinginkan dari penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, mencakup efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, dan dampak positif pada masyarakat. Kepuasan penggunaan sistem yang diukur dari reaksi dan umpan balik setelah memanfaatkan suatu sistem informasi merupakan salah satu tanda atau barometer dari kinerja sistem tersebut. Untuk kasus yang pertama, puskesmas di desa selama ini menggunakan sistem pencatatan manual berbasis kertas dalam pelaksanaan rekam medis pasien. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data, puskesmas memutuskan untuk menerapkan sistem informasi kesehatan elektronik menggunakan aplikasi e-healthcare. Namun, setelah 3 bulan penggunaan, staf medis melaporkan terdapat ketidaksesuaian antara fitur aplikasi dengan kebutuhan pelayanan klinis sehari-hari. Beberapa fungsi penting seperti pencatatan cepat dan integrasi dengan alat pemeriksaan belum optimal.
sehingga menghambat alur kerja dan menyebabkan frustasi pada pengguna. Untuk solusinya, puskesmas perlu memerlukan asesmen ulang terhadap kebutuhan pengguna dengan melibatkan tenaga medis, petugas administrasi, dan pasien. Pendekatan user-centered design akan membantu mengidentifikasi fitur yang prioritas dan masalah yang dialami secara spesifik di lapangan. Soal yang kedua, Puskesmas Maju Sehat telah mengimplementasikan aplikasi e-health untuk mempermudah pelayanan kesehatan digital. Evaluasi awal menunjukkan sistem berjalan lancar, namun ditemukan kendala dalam aksesibilitas bagi lansia dan pasien dengan keterbatasan teknologi. Untuk solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut, Puskesmas perlu memperkuat pelatihan penggunaan, penyediaan, bantuan teknis langsung, dan mengembangkan fitur yang ramah pengguna, serta melakukan sosialisasi yang inklusif. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan dan inklusivitas aplikasi ini. Soal yang terakhir, Sari, seorang pasien wilayah terpencil, mengalami kesulitan mengakses layanan spesialis seperti teleradiologi dan tele-USG karena jaringan internet yang tidak stabil. Meskipun layanan telemedicine tersedia, keterbatasan infrastruktur ini menghambat diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Untuk solusinya, berdasarkan literatur, optimalisasi layanan telemedicine di daerah dengan infrastruktur terbatas dapat dilakukan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi menggunakan teknologi penyimpanan dan pengiriman data yang efisien, seperti store and forward, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pasien dalam penggunaan teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan penyedia layanan internal, lokal, dan dukungan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses digital sangat penting untuk kelanjutan layanan ini. Nah, teman-teman, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.